Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN semuanya. Perkenalkan saya Dr. Permanto, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama Republik Indonesia angkatan kedua tahun 2024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sharing tentang learning journal pada agenda 4, di mana tugas asinkronusnya yaitu merancang laporan aktualisasi, yaitu membuat bab 3 dari rancangan aktualisasi. Baik, adapun sistematika dalam penulisan bab 3 ini, yang pertama adalah deskripsi isu dan analisis isu, di mana di instansi kami ada 5 isu yang sedang hangat dibicarakan, yang sedang diperbincangkan. Yang pertama mengenai kurangnya ketersediaan bahan ajar di lingkungan Fakultas Usuluddin ada dakwah YIN Kerinci. Kemudian rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap penulisan sitasi dan referensi pada karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan media promosi di lingkungan program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kemudian tingginya tingkat plagiasi karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa. Dan yang kelima, rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap gap penelitian pada penulisan tugas akhir mahasiswa. Baik, setelah mendapatkan 5 isu ini, kami melakukan analisis dengan menggunakan APKL dan USG berdasarkan masukan dari mentor dan juga rekan kerja, di mana dari kelima isu tersebut mendapatkan isu dengan tingkat urgensi tertinggi, yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap penentuan gap penelitian pada penyelesaian tugas akhir ataupun karya tulis mahasiswa. Baik, berdasarkan hasil analisis tersebut, kita mengkaji lagi, menganalisis penyebab-penyebab dari isu-isu tersebut yang dituangkan ke dalam fishbone diagram. Berdasarkan analisis dituangkan dalam fishbone diagram, di mana ada beberapa faktor penyebab isu ini terjadi. Yang pertama, dari faktor individu, yaitu kurangnya manajemen waktu yang baik dari segi mahasiswa. Kemudian tidak terlalu jujur mahasiswa dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian dari faktor peraturan, belum adanya sanksi bagi mahasiswa yang tidak menemukan gap dalam penelitiannya. Kemudian belum adanya aturan. Berikutnya, rendahnya literasi pada mahasiswa, di mana internet dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk bermedia sosial, membuka hal-hal yang lainnya, tidak menggunakan sebagai bentuk literasi digital. Kemudian rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa. Kemudian dari faktor sosialisasi, yaitu kurangnya pemberian teknis tentang penemuan gap ataupun kesenjangan di dalam penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa tentang bagaimana cara menentukan gap, mendapatkan gap dalam penelitian kita. Selanjutnya dari segi faktor tools ataupun mesin ataupun aplikasi, di mana mahasiswa belum mengetahui adanya tool ataupun aplikasi untuk melakukan analisis bibliometrik dalam menentukan gap penelitian. Kemudian adapun aplikasi Fosviewer dalam melakukan analisis bibliometrik, mahasiswa belum mampu mengoperasikannya ataupun menggunakannya. Berikutnya adalah metrik rancangan aktualisasi. Pada kegiatan intinya, untuk menyelesaikan permasalahan ini dibuatlah sebuah panduan bagaimana cara menentukan gap dalam penelitian. Adapun kegiatannya adalah yang pertama menentukan konten yang akan dimuat dalam buku tersebut, kemudian membuat desain dan layoutnya, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor. Lantas bagaimana kaitannya terhadap visi misi ketika kita menyelesaikan dengan permasalahan tersebut? Itu kaitannya adalah dengan adanya buku panduan ini sejalan dengan visi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, di mana untuk menghasilkan lulusan yang unggul berbasis Islam moderat. Kemudian apa keterkaitannya dengan nilai organisasi? Yaitu kaitannya adalah berkaitan dengan integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Lalu bagaimana kaitannya dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian gambaran singkat tentang metrik rancangan aktualisasi pada kegiatan inti ataupun kegiatan pokok sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Demikian tugas learning journal tentang pembelajaran asinkronus yang kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.